Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa ya, absensinya diisi sebagai bukti otentik. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Dengan ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutan turunan fungsi trigonometri. Ya, kemarin itu kita pelajari ya. Ada 3 rumusnya itu A, B, C. Ini lanjut ya. Nah, contoh lain turunan gabungan. Maksudnya apa? Perhatikan. D, jadi rumus keempat ya, atau D kita buat sini. Y sama dengan sinus X ditambah cos X. Jadi maksudnya apa? Di sini ada sinnya, ada sini cosnya. Kalau kemarin kan sin aja, cos aja. Ini kita gabungkan, makanya lain turunan gabungan tadi kan. Nah, Y aksennya adalah cos X dikurang sin X hasilnya ya. Oke, masuk ke contoh ya. Contoh, tentukan turunan dari Y sama dengan sin 3X kuadrat ditambah cos 2X. Oke, ini kan ada dua jenis ya, sin dan cos. Oke, kita gabung tadi. Penyelesaian. Dimisalkan X1 adalah U, maksudnya yang ini. Kita buat U sama dengan 3X kuadrat. Kemudian turunan dari 3X kuadrat adalah 6X. Ini kita buat dari persamaan satu ini ya, apa? Jawab satu sin, yaitu Y aksen sama cos U dikali U aksen. Ya, jadi lanjut. Kemudian X2 nya kita anggap si cos 2X nya ya, pas 2X nya ini maksudnya nilai ya. Jadi U kita buat U sama dengan 2X, maka turunan 2X adalah 2. Jadi untuk jawaban si cos kan sesuai dengan urutan kita buat rumusnya A, B kan. Jadi Y aksennya adalah min sin U kali DU per DX. Ini sama ini kan sama ini. Saya buat ya keterangannya. Lanjut. Maka didapat gabungan. Ini kita gabungkan. Jadi Y aksen sama dengan cos U ini kali U aksen dikurang, karena ini kurang min tadi ya, sin U DU ini tadi. Nah, ini kita masukkan nilainya. Jadi turunannya adalah, kita masukkan nilainya. Y aksen cos 3X kuadrat cos 3 kuadrat ini tadi ya, karena sin turunan sin jadi cos, jadi 3X kuadrat karena si U nya tetap tadi ya, 3X ini ya. Kemudian turunan 3X kuadrat adalah 6X kali tidak 6X dikurang dari ini tadi ya, sin 2X dari mana tadi, ini U nya kan 2X nih, dan turunan 2X adalah 2 kali 2, atau kita sempurnakan sedikit, itu ya Y aksen sama dengan ini ke depan kan, 6X cos 3X kuadrat atau 6X dikali cos 3X kuadrat dikurang 2 nya ke depan, 2 sin 2X. Oke, sampai sini Bapak yakin Anda bisa, karena sesuai dengan contoh A, B kemarin tuh ya, lanjutan ini lanjutannya turunan fungsi trigonometri. Penting diingat ya. Oke, lanjut ke E, rumus E. Jadi A, B, C, D, E. Y cos X ditambah Y sama dengan cos X ditambah sin X. Nah, ini kan ada rumus gabungan juga. Cos tadi kan sin ini cos ya, ditambah sin X. Jawabannya Y aksen sama dengan min sin X ditambah cos X. Ini jawabannya. Oke, masuk ke contoh. Tentukan turunan Y sama dengan 3 cos X kuadrat ditambah 4 sin 2X ya, atau 4 dikali sin 2X gitu ya. Penyelesaian. Dimisalkan X1 adalah si U. Cuman si U di sini adalah saya katakan cos X kuadratnya. Gitu ya. Bukan ininya, tapi udah cos X kuadrat. Maka turunan dari cos X kuadrat itu adalah min sin X kuadrat. Jadi berubah ada cosnya ini ya. Jadi min sin kuadrat. Maka Y aksen adalah min sin X kuadrat. Oke. Nah, ininya tidak kita apakan. Ini yang kita jadikan si U. Lanjut, ini poin yang untuk si X1 adalah si cos. Yang keduanya, X2 nya ini, kita misalkan sin tadi, si X2 tadi adalah si U, yaitu sin 2X. Turunan sin 2X adalah cos 2X. Jadi yang berubah adalah bentuk sin trigononya ini. Jadi 2X, jadi cos menjadi
Y aksen sama dengan cos 2x. Oke, jadi berubah deh ya. Nah, maka kita buat di sini, maka didapat gabungan Y aksen sama dengan min sin x kuadrat dari sini. Dan satu lagi, Y aksen sama dengan cos 2x dari sini. Jadi, turunan gabungannya adalah Y aksen sama dengan min. Nah, kenapa jadi min 3? Karena kan hasilnya min tadi kalau untuk si cos. Nih. Jadi angka 3-nya tetap di sini, min 3 sin x kuadrat. Oke, berarti dari sini tetap ini sinnya aja berubah. Kemudian ditambah, jadi cos, kan cos ini. Sin tadi kan menjadi cos. Tetap jadi 2x. Ini kan ya hasilnya. Ya, ikuti aturan ini. Bapak yakin anak bisa kalau memperhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Oke. Oke, lanjut. Sini adalah sesuai rumus 7 pada turunan fungsi aljabar. Nah, ini maksudnya apa? Rumus F-nya ya, perhatikan. Y, nah ini ya, rumus ke-7 pada fungsi aljabar ya. Ya, kita masukkan ke sini. Maksudnya apa? Perhatikan. Contoh, tentukan turunan. Nah, di sini ada sudut ya, atau ada fungsi trigononya itu sin x. Ada gabungan di ruang sebab bukan tadi kan? Sini ada aljabar, di sini ada trigononya. Lanjut. Penyelesaian. Di mana fx x kuadrat ini turunan apa? Soal yang x kuadrat ini fx-nya adalah sesuai ini rumus ini. Ya, turunan dari fx kuadrat itu adalah 2x. Jadi fx-nya x kuadrat, turunannya adalah 2x. Lanjut. Gx adalah sin x. Ini dia. Turunan dari sin x adalah cos x. Itu aja kita susunnya. Karena langkah-langkah ini mudah ya. Maka, perhatikan. Maka didapat y aksen sesuai rumus tadi nih. Isilah tadi. Turunannya kita isi 2x nih. Kemudian sinnya tetap. G kan tetap dia. Tidak berubah ya. Jadi ini gini nih. Ya, sin x. Ya kan G sin x dikurang itu tadi ini ya. Oke. X kuadrat. X kuadrat kan tetap nih fx. Ya. Kemudian turun gx-nya, turun gx sin x adalah cos x per gx. Ini dia. Berapa itu sin x dipangkatkan 2. Lanjut. Y aksen sama dengan, ya sudah, kita buatlah seperti ini. Kita buatlah kalikan ini. Masih tetap ya di atas ini. Nah, yang berubah adalah sin x kuadrat. Kita kalikan keluar ini. Kita pangkatkan ya namanya. Jadi sin pangkat 2x. Ya, kalau ini kita pangkatkan ini jadi sin kuadrat x. Lanjut. Di sini kita bagi ya. Supaya apa? Ini saya pisahkan, saya mudahkan supaya kita membagikan ini. Jadi 2x ini ya, 2x dikali sin x per sin kuadrat x nih. Kemudian dikurangi nih. Nih. Jadi x kuadratnya ini dikali cos x per sin kuadrat. Jadi Bapak pisah supaya untuk mudah mendapatkan ini nanti nilainya. Oke, lanjut. Nah, sini kita matikan kan sin x per sin x kuadrat. Jadi menjadi apa dia? Ini kan jadi mati nanti kan. Nah, ini juga seperti ini. Cos x per sin kuadrat x. Oke, lanjut. Nah, di sini dapatnya kita pisahkan jadi y aksen sama dengan 2x tetap nih. Nah, tadi kan kita bilang kita bagi nih. Ini habis ya, jadi seangka 1, tinggal sinnya pangkat 1 kan. Jadi ini pangkat 1 ini pangkat 2. Jadi kan ini di sifatnya pembagian dalam sifatnya pengurangan dalam pangkat ya. Maka jadi 1 per sin x. Sin x dibagi sin kuadrat x jadi 1 per sin x. Dikurang nih tadi x kuadratnya tetap nih ya. Nah, ini Bapak pisahkan tadi. Sinnya ini kan ada angka 1. Nah, Bapak pisahkan ini kali ini kan ini juga sama. Sin x dikali sin x adalah sin kuadrat x. Dan Bapak pisah 1 per sin x untuk 1 ini
dan tinggal cos X per sin X dikali. Jadi bisa, mudah kalau kita buat ini. Itu ingat ya, aturan dalam trigonometri. Lanjut. Nah, jadi Y aksen sama dengan 2X nih. Kemudian 1 per sin X, rumus dalam trigono adalah cosec X. Jadi 1 per sin X adalah cosec X. Gitu ya. Balikan namanya. Balikan dari 1 per sin X adalah cosec X. Oke. Kemudian dikurang X kuadrat tadi nih. Kemudian simak tadi 1 per sin X adalah cos X, ini cosec ya, cosec X ini tadi sama ini ya. Nah, cos per sin itu adalah kotangen. Kalau sin per cos tangen, kalau cos per sin adalah kotangen ya. Cos per sin adalah kotangen, kalau sin per cos adalah tangen. Jadi bisa kita rubah seperti ini. Tentang cosec kan kita kelas berapa itu ya, kelas belajar tentang trigonometri di kelas 10 udah ada itu ya. Oke, lanjut. Atau kita sederhanakan, ya udah, Y aksen sama dengan X ya, cosec X dalam kurung 2 dikurang X kotangen X. Kok bisa seperti itu Pak? Oke, perhatikan ini kan 2, ini kan kita jadi apa, distribusikan namanya. Jadi 2X kalikan ini dia. Oke, kemudian ini kalikan ini dapat. Kan kita buat seperti ini tanda menyederhanakannya supaya jangan bingung. Nah, kotangennya ini kan ini cosec. Jadi cosec X dikali kotangen X ini dia. Ya, kemudian X kali X kan X kuadrat nih. Ini hanya sifatnya distribusi. Boleh sederhana seperti ini, boleh seperti ini. Nah, tergantung soal nanti yang diberikan dan jawabannya. Oke, ini boleh, ini pun boleh. Oke, Bapak yakin anak-anak bisa sesuai dengan rumus yang ke F tadi ya, ini gabungan. Ya, nanti ada kita buat latihan. Oke, kita ke latihan. Tentukan turunan dari soal-soal di bawah ini. 1, Y sama dengan sin 2X pangkat 3 dikurang cos 3X. Lanjut, soal kedua, Y sama dengan X kuadrat dikurang cos X. Lanjut, soal ketiga, Y sama dengan 4 cos 4 dikali cos X pangkat 3 ditambah 2 kali sin 4X. Keempat, Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurang X kali sin X. 5, Y sama dengan 1 per cos X. Keenam yaitu Y sama dengan 1 per sin X. Nah, keenam soal inilah sudah ada contohnya, ini. Ini lagi ya, udah Bapak yakin Anda bisa, asal memperhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.